dumadi bukane kang wiworo. Ketika nama Trunajaya disebutkan, pikiran Pangeran Pekik pun menerawang ke masa-masa silam puluhan tahun yang lalu, ketika Amangkurat Agung belum lama dinobatkan sebagai Raja Mataram pengganti mendiang Sultan Agung. Dia sendiri menyaksikan dan turut berusaha melindungi lelaki kecil yang saat itu sedang diburu para pasukan pengawal raja. Anak kecil bertubuh hitam yang ketakutan dan menangis tak tahu lagi apa yang harus dilakukan ketika menyaksikan pembantaian keluarga di depan matanya sendiri. Dia pun selamat dari rencana pembantaian yang diperintahkan oleh Amangkurat Agung. Raja muda itu begitu kalap dan kecewa dengan pemberontakan yang dilakukan oleh adik kandungnya sendiri. Setelah Sultan Agung wafat, pemerintahan Mataram dipegang oleh Amangkurat Agung yang memerintah dengan keras dan berusaha menjalin hubungan dengan kompeni VOC. Namun, niat untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak kompeni itu justru menimbulkan gelombang ketidakpuasan para kerabat istana dan para ulama. Karena dianggap menentang kekuasaannya, maka para penentang tersebut dituduh hendak memberontak, sehingga ditindak dengan tegas oleh Amangkurat Agung yang baru saja naik tahta. Pertentangan yang sedemikian hebat antara Amangkurat Agung dan para ulama bahkan akhirnya berujung pada penangkapan, sehingga banyak ulama dan santri dari wilayah kekuasaan Mataram yang dihukum mati. Pangeran Alit, adik Amangkurat Agung sendiri, melakukan pemberontakan karena tidak terima dengan kesewenang-wenangan sang kakak yang dengan mudah melakukan pembantaian keji itu. Adipati Cakraningrat dan Demang Melaya Kusuma yang dijuluki sebagai Pangeran Sampang itu pun diutus sendiri oleh Amangkurat Agung untuk memadamkan pemberontakan dan berhasil dalam tugasnya. Bahkan mereka berdua gugur dalam menjalankan tugas. Namun terbunuhnya Raden Mas Alit kemudian ditimpakan kepada siapapun yang dianggap bersalah. Bahkan orang-orang yang berusaha melindunginya pun dianggap salah karena mengakibatkan kematian sang adik. Imbas kejadian itu menjalar kemana-mana. Tak hanya kaum santri yang diduga berada di belakang pemberontakan dan mempengaruhi pikiran sang adik untuk melawan kekuasaannya. Kematian Pangeran Alit mengakibatkan pembantaian besar-besaran orang-orang Madura. Hampir semua pengikut Adipati Cakraningrat turut terbantai. Untunglah berkat jasa Pangeran Lamongan, cucu Adipati Cakraningrat yang masih bocah dapat diselamatkan dan dilindungi di dalam Surabayan. Bocah lelaki hitam yang ketakutan itu kemudian diamankan dan dilindungi oleh pamannya yang dianggap bersih dari pemberontakan tersebut. Namun seiring bertambahnya usia, anak itu
lari dari sang paman dan berlindung di Kajoran untuk kemudian dipelihara oleh Pangeran Ambalik. Jelas orang-orang Amangkurat Agung tak berani memburunya karena rasa segan kepada para keturunan Ki Ageng Tembayat yang banyak pengikutnya itu. Sejak itu banjir darah terjadi di sekitar Istana Kerto di awal pemerintahan Amangkurat Agung. Ribuan orang terbunuh hingga suasana kehidupan pun begitu mencekam. Orang-orang diliputi kecemasan dan ketakutan. Ucapan dan gerakan yang dianggap salah pun akan berakibat nyawa melayang. Rasa saling mencurigai adalah pemandangan mengerikan di waktu itu. Hari demi hari berjalan tertatih-tatih dengan diselimuti kabur kemurungan serta bau amis darah yang begitu mencekam. Lambat laun raja muda itu mulai dapat menata hatinya kembali, menyadari jasa-jasa Adipati Cakraningrat dan Demang Melaya Kusuma yang cukup besar dalam melindungi kekuasaannya. Maka keduanya kemudian mendapat kehormatan dengan dimakamkan di pemakaman raja-raja dan kerabat Istana Mataram di Imogiri. Karena kematian keduanya, penguasaan wilayah Madura pun kemudian dipegang oleh Raden Undagan, adik Demang Melaya Kusuma, yang kemudian bergelar Panembahan Cakraningrat II. Sebagaimana ayahnya Cakraningrat I, Cakraningrat II juga lebih banyak berada di Mataram daripada memerintah di Madura. Setelah ayahnya wafat dan keadaan berangsur-angsur pulih dan tenang, maka Trunojoyo diambil kembali dari Kajoran dan kemudian tinggal dengan Raden Undagan, pamannya. Namun pada masa remajanya, anak Madura itu rupanya memiliki hubungan rahasia dengan putri pamannya. Pertentangan pun terjadi di dalam Cakraningratan karena sang paman tak menyetujui hubungan asmara kedua remaja yang masih memiliki hubungan sepupu itu. Merasa jiwanya terancam, Trunojoyo kemudian pergi meninggalkan wilayah Keraton Pleret. Seiring berjalannya waktu, rupanya anak muda itu tinggal di Kajoran. Bahkan tak lama kemudian terdengar kabar bahwa dirinya diambil menantu oleh Raden Ambalik. Kenangan masa lalu Pangeran Pekik pun semakin mengembara ke waktu-waktu sebelumnya. Dia teringat kembali pada masa pemerintahan Mataram saat Sultan Agung menjadi penguasa Mataram. Pangeran Pekik teringat dengan cerita orang tuanya bahwa pemerintahan Madura di Sampang itu dimulai sejak penempatan seorang kami tua di daerah Madegan yang bernama Aryo Lembu Peteng. Dia adalah keturunan Raja Majapahit Prabu Brawijaya V dengan istri dari telatah Campa. Selanjutnya, pada tahun 1624, Madura berhasil dikuasai oleh Mataram yang berusaha menguasai seluruh Jawa dan Madura di bawah kekuasaan Sultan Agung. Pada saat raja itu berhasil menaklukkan Madura, Raden Praseno, salah seorang bangsawan kerajaan Madura, kemudian ditawan dan dibawa ke Mataram di Ketro.
Dikarenakan ketampanan dan kelakuannya yang baik, maka Sultan Agung pun menyukai Raden Praseno. Dan untuk mempermudah pemerintahan Mataram di Madura, maka Sultan Agung mengangkat Raden Praseno sebagai kepala pemerintahan di Madura, sekaligus menetapkan Sampang sebagai pusat pemerintahan Mataram di Madura. Raden Praseno kemudian diangkat menjadi menantu dan selanjutnya dijadikan penguasa bawahan Mataram untuk wilayah Madura Barat dengan gelar Raden Cakraningrat. Namun meskipun sebagai penguasa Madura, Adipati Cakraningrat lebih banyak berada di Mataram daripada memerintah di Madura. Anak Cakraningrat yang bernama Raden Malaya Kusuma kemudian mendapat kepercayaan untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari di Madura Barat dengan jabatan Demang. Kaula Madura pun menyebutnya dengan nama Pangeran Sampang karena kadipatennya berada di daerah Sampang. Oleh Sultan Agung pula, kedua ayah dan anak itu sekaligus dipercaya menjadi panglima perang bagi Mataram. Raden Melayu Kusuma itulah ayah dan dari Trunojoyo. Rupanya anak muda berdarah Madura itu mempunyai cukup banyak alasan untuk membenci Amangkurat Agung yang telah membantai keluarganya.